Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala kemurahan, kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sepanjang hari-hari yang kita lewati. Terutama pada malam hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan pada hari ini, hari Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Nas renungan terdapat pada Yeremia 36 ayat 1 hingga yang ke-10. Dan pada malam hari ini saya mengambil tema mendengar Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan selalu ingin mempunyai umat yang mengikuti jalannya. Dan karena itu, Dia selalu berfirman kepada umat milik kepunyaannya. Firman Tuhan tidak selalu menyenangkan hati manusia, yaitu ketika manusia berlaku tidak benar kepadanya, bahkan melawannya. Ketika Tuhan ingin berfirman kepada umatnya, Yeremia 36 ayat 1 hingga yang keempat. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa. Dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai pada waktu ini, mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria, lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya melalui Yeremia. Tuhan berbicara dan ditulis oleh Baruk, dan oleh Baruk dibacakan kepada umat. Membaca, menyimak, dan merenungkan firman tentulah hal yang menyenangkan juga buat kita, karena dari sanalah kita dituntun untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan nyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sayangnya orang Kristen juga seringkali hanya mau mendengar firman yang menyenangkan hati mereka, lalu menolak mendengar firman yang menegur, mendidik, dan memperbaiki kelakuan mereka. Kita harus sadar bahwa menolak untuk mendengar bukan berarti penghakiman tidak akan datang. Bahkan yang mungkin terjadi adalah penghakiman akan diberikan dengan lebih berat jika kita masih terus menolak untuk bertobat. Kita harus sadar jika Tuhan masih mau menegur, itu adalah karena Tuhan masih sayang, bersabar, dan memberi kita kesempatan untuk bertobat dan memaafkan segala kesalahan dan dosa kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Allah menyatakan penghukumannya, dibutuhkan proses pertobatan yang sungguh-sungguh sebagai bentuk penghormatan kita kepada Allah yang berkuasa. Tuhan Allah memiliki cara tersendiri untuk menyatakan murkanya terhadap kehidupan kita, sehingga mari kita berbenah diri agar kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Sebagai hamba Allah, keberadaan kita dan keluarga kita pun ada dalam rencana dan kehendak Allah. Diperlukan kesiapan kita sebagai media untuk menyatakan kebesaran dan keagungannya. Maka tetaplah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan agar kita dikuatkan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Biarlah Engkau meteraikan dalam hati dan pikiran kami dan mampukan kami untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami, dan kami terus percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, agar kami boleh seturut dan sejalan dengan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.